Baik Bapak Ibu, peserta PPG dalam jabatan, melalui video ini saya akan menjelaskan cara mengerjakan LK 1.1, yaitu LK identifikasi masalah. Di sini saya akan sharing ya. Eh, kita perhatikan dulu Bapak Ibu. Oke, baik. Di sini ini adalah LK-nya. Di LK ini Bapak Ibu bisa download langsung di LMS ya. Jangan minta teman lain yang download. Bapak Ibu harus bisa download sendiri. Nah, LK ini sudah ada petunjuk jelasnya. Di sini diminta untuk menulis nama dari Bapak Ibu, kemudian asal institusi Bapak Ibu. Di sini juga lengkap dengan petunjuk pengerjaannya. Silahkan identifikasi masalah-masalah pembelajaran yang mungkin terkait dengan penanganan siswa bermasalah dan berkebutuhan khusus. Kemudian membangun relasi dengan siswa, kemudian melakukan disiplin positif, pemberian feedback, metode pembelajaran, masalah motivasi, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu itu tidak diwajibkan untuk mencari semuanya ya. Kalau memang tidak ada misalkan masalah terkait dengan melakukan disiplin positif ya, pada saat Bapak Ibu menerapkan disiplin positif dan itu tidak ada masalahnya, maka itu tidak perlu. Akan tetapi beberapa tema ini adalah hal-hal yang bisa mengarahkan Bapak Ibu pada kegiatan identifikasi masalah. Kita lihat di sini, misalkan ya, ini dia tabelnya ini. Di kolom 1 itu nomor, kolom 2 jenis permasalahan, kolom 3 masalah yang diidentifikasi, kolom 4 itu analisis identifikasi masalah. Kemudian pada kolom 2 ini, misalkan Bapak Ibu mau memasukkan masalah yang terkait dengan penanganan siswa bermasalah dan berkebutuhan khusus ya. Tinggal di copy saja dari sini, lalu masukkan di baris 1 ya, di sini. Jadi di jenis permasalahan ini cukup Bapak Ibu masukkan semua jenis permasalahan yang sudah disebutkan di atas tadi ya. Apabila ada masalah yang terkait dengan penanganan siswa bermasalah dan berkebutuhan khusus, silahkan dimasukkan. Kemudian apabila ada masalah yang terkait dengan membangun relasi dengan siswa, silahkan dimasukkan di kolom jenis permasalahan. Kemudian begitu juga dengan ini. Apabila ada masalah terkait dengan literasi numerasi, dimasukkannya di jenis permasalahan. Kemudian di grup tadi Bapak Ibu ada yang bertanya apakah semuanya dimasukkan ya, diidentifikasikan maksudnya. Apakah ini beberapa hal ini ya, membangun relasi, saya masukkan dulu ya supaya tidak bingung. Supaya Bapak Ibu tidak bingung. Nah, kita masukkan di kolom 2. Kemudian jenis permasalahan berikutnya itu melakukan disiplin positif. Dimasukkan di kolom 3. Kemudian terkait dengan pemberian feedback ya, metode pembelajaran, motivasi, materi HOTS, literasi numerasi ya, dan seterusnya. Pada intinya Bapak Ibu diminta untuk mengidentifikasikan masalah di dalam kelas itu, lalu dikategorikan berdasarkan beberapa hal penting ini tadi ya. Ini hal penting itu tadi terkait dengan ini. Yang pertama ini, pertama penanganan siswa bermasalah dan berkebutuhan khusus. Kemudian ini yang kedua. Yang kedua. Kemudian yang ketiga itu pemberian feedback. Ketiga itu pemberian feedback ya. Yang keempat itu terkait dengan
Kemudian yang keempat terkait dengan masalah yang Bapak Ibu hadapi terkait dengan penerapan metode pembelajaran. Kemudian masalah yang Bapak Ibu hadapi terkait dengan eh, penggunaan materi HOTS ya, High Order Thinking Skill. Kemudian yang ketujuh itu terkait dengan masalah literasi, membaca, menulis, menghitung. Kemudian miskonsepsi ya, miskonsepsi teori, teori dari atau materi. Kemudian pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Kemudian asesmen, lalu interaksi dengan orang tua siswa, menggunakan model-model pembelajaran inovatif ya. Kemudian berikutnya terkait dengan masalah-masalah lain yang memang ada hubungannya dengan tugas keseharian guru. Nah, ke-13 hal ini Bapak Ibu, kalau memang Bapak Ibu temukan masalah di dalam kelas terkait dengan ke-13 hal ini, Bapak Ibu kategorikan ya, kategorikan. Misalnya begini, terkait dengan literasi numerasi, maka literasi numerasi itu ditulis di kolom jenis permasalahan. Masalah yang diidentifikasi terkait dengan literasi numerasi itu dijelaskan di kolom masalah yang diidentifikasi. Lalu pada kolom terakhir Bapak Ibu diminta untuk melakukan analisis. Begitu ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak dipaksa untuk semuanya ini Bapak Ibu ini ya kerjakan begitu. Pada intinya begini, kalau memang dari ke-13 hal ini terdapat masalah yang bisa diidentifikasi, silakan dimasukkan semuanya. Kemudian perlu diketahui bahwa judul dari LK 1.1 ini adalah identifikasi masalah. Maka Bapak Ibu diminta untuk identifikasi masalah yang Bapak Ibu hadapi di dalam kelas itu sebanyak-banyaknya ya. Lalu kategorikan berdasarkan ke-13 hal ini. Misalkan terkait dengan metode pembelajaran, terkait dengan siswa yang berkebutuhan khusus, terkait dengan relasi dengan siswa, terkait dengan metode pembelajaran, terkait dengan literasi numerasi, ya, terkait dengan pemanfaatan teknologi, atau terkait dengan model-model pembelajaran dan sebagainya. Itu Bapak Ibu hanya kerjanya itu hanya mengidentifikasi saja. Ingat ya, hanya mengidentifikasi masalah begitu. Jadi tidak perlu lagi di LK ini dijelaskan apa penyebabnya, apa solusinya. Itu tidak perlu ya. Yang diminta dalam LK ini adalah Bapak Ibu diminta untuk mengidentifikasi semua masalah yang Bapak Ibu hadapi di dalam kelas ya, di dalam tugas keseharian sebagai guru. Di sini ada catatan bahwa identifikasi masalah pembelajaran yang tercantum di atas bersifat umum dan dapat berbeda-beda dalam setiap konteks kelas. Ya, disarankan untuk mengadakan diskusi lanjutan dengan rekan guru dan mempertimbangkan pengalaman pribadi serta kebutuhan spesifik di lingkungan pembelajaran Anda. Iya, yang paling penting itulah pengalaman Anda sebagai guru. Masalah-masalah yang Anda hadapi selama menjadi guru itu apa saja masalah di dalam kelas. Kemudian kalau merasa kurang, kalau Bapak Ibu mengalami kekurangan data terkait dengan identifikasi masalah ini. Misalkan saya selama ini tidak banyak mengalami masalah, maka Bapak Ibu bisa mewawancarai guru kelas ya, mewawancarai guru kelas untuk menghadapi di dalam kelas. Begitu. Baik, itu dia penjelasan dari cara pengerjaan LK 1.1 identifikasi masalah. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Itu sedikit penjelasan tentang cara pengerjaan dari LK 1.1 ya, yaitu LK identifikasi masalah. Semoga Bapak Ibu memahaminya. Terima kasih.